Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'du. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang doktrin pokok daripada ajaran Khawarij. Ajaran Khawarij sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa ajaran Khawarij ini adalah ajaran yang diafiliasi atau didirikan oleh golongan yang keluar daripada pasukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi golongan yang keluar daripada pasukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini itu disebabkan karena ada dendam politik yang berimbas pada urusan agama. Dendam politiknya seperti apa yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa Khawarij muncul sejak adanya peristiwa tahkim atau keputusan untuk berdamai antara pasukan Ali dengan pasukan Sayyidina Muawiyah. Jadi orang-orang Khawarij ini tidak terima. Mereka tidak terima dengan keputusan Sayyidina Ali yang memutuskan untuk berdamai dengan golongan Muawiyah. Karena menurut orang-orang Khawarij, bahwa kepemimpinan Sayyidina Ali adalah kepemimpinan yang sah. Kepemimpinan Muawiyah adalah kepemimpinan yang tidak sah. Maka yang sah tidak boleh berdamai kepada yang tidak sah. Artinya, karena mereka tidak sepakat dengan perdamaian tersebut, maka mereka mengeluarkan satu semboyan atau semacam prinsip hidup, la hukma illallah, tidak ada hukum yang boleh berlaku selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pokoknya selama hukum yang berlaku di satu negara, di satu tempat, atau yang dilaksanakan oleh seseorang itu bukan daripada hukum Allah, maka orang itu sudah dianggap melaksanakan dosa besar. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk membahas doktrin pokok daripada sekte Khawarij ini. Yang pertama, mereka memandang bahwa khalifah boleh dipilih bebas oleh umat Islam. Artinya yang menjadi khalifah itu siapapun boleh, tidak mesti orang Arab. Makanya ketika mereka mendustakan kepemimpinan Ali, mendustakan kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka terus menjadi pemberontak pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Mereka terus menjadi pemberontak. Kenapa? Menurut pendapat mereka, dari kedua kubu ini sama-sama melakukan dosa besar, dan pelaku dosa besar itu wajib dihukum dan wajib dibunuh. Nah, jadi karena dia melakukan dosa besar, artinya dia zalim, dia wajib diturutkan. Maka siapapun boleh menjadi khalifah, tidak mesti dari zuriat Nabi, tidak mesti orang Arab, siapapun boleh. Bahkan misalnya orang-orang lain, orang-orang Arab Badui pun misalnya apabila ia ingin menjadi khalifah itu boleh-boleh saja. Itu menurut pendapat golongan Khawarij. Nah, oleh karena itu, karena siapapun boleh menjadi khalifah, maka muncullah doktrin kedua. Setiap khalifah yang sudah dipilih oleh masyarakat, oleh umat Islam, itu statusnya adalah permanen. Artinya dia akan berkuasa terus sampai dia mati. Sampai dia meninggal dunia, dia masih tetap memegang kekuasaan jabatannya sebagai khalifah. Kecuali apabila khalifah ini zalim. Zalim artinya tidak menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum Allah menurut mereka, maka khalifah itu boleh dibunuh. Siapapun khalifahnya wajib turun dan boleh dibunuh. Itu pendapat golongan Khawarij. Maka setiap pemimpin yang bermasalah menurut Khawarij dianggap bermasalah, maka pemimpin ini akan dibunuh. Kita bisa melihat bahwa di negeri-negeri Islam, negeri-negeri Islam itu banyak pemimpin-pemimpin yang dibunuh. Seperti misalnya di Libya, seperti misalnya di Irak, itu banyak pemimpin yang dibunuh, yang mana ulah aslinya, pelaku asli daripada konspirasi itu adalah sekte yang berafiliasi daripada golongan Khawarij ini. Ya, baik. Yang ketiga, mereka memandang bahwa Khalifah Utsman bin Affan kan berkuasa selama 12 tahun. 6 tahun terakhirnya Khalifah Utsman ini sudah menyeleweng. Sudah dianggap tidak melaksanakan hukum Allah. Kenapa? Karena banyak di antara pejabat-pejabat Khalifah Utsman bin Affan
yang diangkat dari golongan keluarga, termasuk Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian Khalifah Ali pun yang menggantikan Khalifah Utsman itu masih sah kecuali setelah tahkim. Setelah tahkim, Khalifah Ali dianggap menyeleweng. Makanya ada dugaan bahwa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah orang-orang Khawarij. Kita bisa melihat daripada fakta-fakta sejarahnya, karena memang yang suka sekali membunuh para pemimpin itu, membunuh orang-orang Islam, yang paling doyan membunuh orang Islam adalah sekte Khawarij. Baik, demikian juga dengan Muawiyah dan jajarannya. Makanya kalau kita lihat dalam fakta sejarah, Sayyidina Ali itu dibunuh. Ya, Sayyidina Ali dibunuh. Dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu dibunuh. Nah, dibunuh. Namun yang berhasil dibunuh oleh utusan dari Khawarij ini adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib saja. Sedangkan Sayyidina Muawiyah, Amr bin As, kemudian utusan-utusan yang lain itu semuanya berhasil melarikan diri dan melepaskan diri daripada sekte Khawarij. Berikutnya, orang-orang Khawarij juga memandang bahwa pasukan perang Jamal adalah kafir. Kita tahu bahwa di dalam perang Jamal ini ada istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka orang Khawarij ini memandang bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan seluruh sahabat Nabi yang ikut dalam perang Jamal itu juga adalah golongan yang kafir. Kemudian orang-orang yang salah atau menyeleweng daripada urusan-urusan politik ini bagi orang Khawarij dianggap sebagai pelaku dosa besar. Dan pelaku dosa besar adalah kafir. Dan orang yang kafir itu bagi orang Khawarij wajib dibunuh. Kafir menurut Khawarij wajib dibunuh. Jadi walaupun di sisi kita orang tersebut adalah hanya pelaku dosa besar, artinya hanya sebatas fasik, bagi orang Khawarij orang tersebut sudah dianggap sebagai orang kafir dan wajib dibunuh. Maka kita bisa melihat fakta-fakta sejarah dengan mata yang terang benderang. Kemudian perkembangan daripada doktrin berikutnya daripada ajaran Khawarij ini adalah setiap muslim wajib bergabung kepada ajaran Khawarij. Bila tidak, maka akan diperangi. Kita bisa melihat yang dilakukan oleh ISIS, Islamic State of Iran and Syria, itu mereka membombardir, menghabisi masyarakat Irak, masyarakat Suriah, dihabisi, ditembak mati semua dengan menyebutkan nama Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah mereka membunuh orang-orang Islam. Kenapa? Karena tidak mau gabung kepada ajaran Khawarij. Alasannya apa? Alasan mereka adalah kalau tidak gabung kepada Khawarij berarti itu adalah orang Syiah. Jadi misalnya kita tidak mau gabung kepada Khawarij, maka siap-siaplah kita akan diperangi oleh orang-orang Khawarij ini. Ya. Kemudian mereka memandang dua doktrin akhirnya. Mereka memandang bahwa perbuatan manusia itu kan diciptakan oleh manusia. Manusia berhak memilih perbuatannya sendiri. Maka orang yang baik di dunia pasti akan masuk surga. Jadi ini tukang kapling surga. Orang Khawarij ini tukang kapling surga. Pokoknya surga itu punya mereka saja. Orang yang baik pasti masuk surga. Sementara orang baik menurut Khawarij ini adalah orang yang bergabung kepada ajaran Khawarij. Di luar Khawarij adalah orang kafir. Maka yang masuk ke dalam surga menurut Khawarij adalah orang-orang yang berafiliasi dengan golongan Khawarij. Sedangkan kita yang tidak masuk kepada golongan Khawarij, maka tempat kita adalah di neraka. Atas dasar itu pula, maka mereka memandang bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti ditegakkan sampai kapanpun. Lalu apabila ada pertanyaan, apakah sekarang ini ada lagi golongan Khawarij? Maka para ulama mengatakan sekarang ini namanya Neo Khawarij. Neo Khawarij ini apa? Khawarij era baru yang untuk menandainya bagaimana? Untuk menandainya adalah mereka akan memiliki pandangan-pandangan yang sama seperti golongan Khawarij. Seperti misalnya mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ahkan orang dan lain-lain sebagainya. Ini adalah
neo Khawarij. Makanya anak-anakku sekalian, kita mesti waspada terhadap golongan-golongan semacam ini. Apapun bentuknya, ini tetap golongan yang berbahaya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan daripada doktrin pokok Khawarij sebagai presentasi kita pada siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.